telepon rumahnya ditemukan di dalam perut istrinya dan ditemukan juga gantungan kunci bergambar Mickey Mouse. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan yang sangat amat sadis dengan cara menyayat perut wanita hamil. Kasus ini dianggap sebagai kasus yang paling mengerikan dan belum terpecahkan sejak era pasca perang di negara Jepang. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Peristiwa mengerikan dalam sejarah Jepang, pembunuhan wanita hamil di Nagoya. Karena kejahatannya ini sangat amat sadis, beberapa informasi bahkan sampai dibatasi oleh media Jepang. Dan tidak sedikit juga yang mengatakan ini bukanlah perbuatan kriminal yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Kasus ini terjadi pada bulan Maret tahun 1988 di kota Nagoya, prefektur Aichi, negara Jepang. Ada seorang wanita berusia 27 tahun dan seorang pria berusia 31 tahun. Mereka tinggal berdua sebagai pasangan suami istri di sebuah apartemen. Pada saat itu, istrinya sedang hamil tua dan pasangan suami istri ini dengan penuh semangat menantikan kelahiran anak pertama mereka. Menjalani kehidupan yang penuh harapan, mereka sangat tidak sabar untuk menantikan kelahiran buah hati mereka ke dunia. Ketika tanggal 13 Maret tahun 1988, tanggal persalinan yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Tetapi hari itu berlalu karena tidak ada tanda-tanda bahwa istrinya akan melahirkan. Suaminya yang sangat amat khawatir dengan kondisi istrinya mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menelpon istrinya saat jam istirahat kantor. Hari-hari seperti itu berlanjut selama sekitar 5 hari, sampai tiba-tiba saja tepatnya pada tanggal 18 Maret ada sebuah kejadian yang mengejutkan kedua pasangan itu. Pada hari itu, suaminya menelpon istrinya dari tempat kerja sekitar jam 12 siang dan berbincang-bincang sebentar. Kemudian suaminya menelpon lagi sekitar jam 6:50 menit, sesaat sebelum dia pulang kerja. Namun biasanya istrinya ini menjawab telepon dalam 3 kali panggilan berdering. Tapi entah mengapa setelah 3 kali panggilan berdering, istrinya tidak mengangkat telepon dari suaminya. Karena teleponnya nggak diangkat sama istrinya, ya udahlah suaminya pikir aku pulang aja langsung ke apartemen, siapa tahu nanti kalau aku pulang istrinya juga pulang dah tuh suaminya langsung ke apartemen. Setibanya suaminya di apartemen sekitar jam 7:40 menit, suaminya langsung menyadari bahwa pintu depan yang biasanya terkunci tapi hari itu tidak terkunci dan lampu apartemen masih dalam keadaan mati. Meskipun suaminya merasa situasi ini tidak biasa, suaminya tetap memilih untuk berganti pakaian terlebih dahulu di kamar tidur yang dekat dengan rak sepatu. Karena dia ganti pakaian dulu, jadi dia nggak langsung pergi ke ruang tamu yang letaknya agak masuk ke dalam. Di ruang tamu itulah istrinya seharusnya berada, karena kebiasaan istrinya itu kalau nunggu suaminya pulang kerja ya di ruang tamu. Saat suaminya lagi ganti baju, tiba-tiba aja suaminya mendengar ada suara tangisan anak bayi yang berasal dari ruang tamu. Karena mendengar ada suara anak bayi, suaminya yakin kalau bayi mereka telah lahir ke dunia. Saat memasuki ruang tamu dan menyalakan lampu, dia sangat amat terkejut karena menemukan istrinya sudah terbaring lemas dalam keadaan berlumuran darah dengan perut yang sudah terbelah menjadi 2 dan lehernya juga sudah terlilit tali. Dan ditemukan juga beberapa luka yang cukup parah dan ada seorang bayi yang tergeletak di samping istrinya yang sudah berlumuran darah. Merintih dengan suara yang sangat lemah, suaminya menyaksikan pemandangan yang sangat amat memilukan.
Tidak butuh waktu lama, suaminya langsung bergegas menelpon ambulan. Tapi ternyata telepon yang biasanya diletakkan di tempatnya sudah tidak ada. Dengan sangat amat panik, suaminya berlari keluar kamar dan meminjam telepon dari penghuni lain yang berada di lantai 1 untuk menghubungi 911. Berkat perawatan intensif di rumah sakit, bayinya berhasil selamat. Namun sayangnya, pada saat istrinya ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia lebih dulu. Setelah itu, penyelidikan polisi dimulai. Awalnya, saat ditemukan, tangan istrinya dalam keadaan diikat di belakang punggungnya dan perutnya telah disayat secara vertikal sepanjang 38 cm dari bagian perut atas sampai ke bagian pusar dengan pisau yang sangat amat tajam. Diperkirakan bahwa pelaku mengeluarkan anak bayi itu dari sayatan tersebut, memotong tali pusarnya dan kemudian meletakkan bayi tersebut di samping ibunya. Polisi juga menemukan fakta yang sangat amat mengejutkan. Kalian masih ingat pas suaminya mau nelpon ambulan tapi telepon rumahnya nggak ada? Kalian mau tahu? Telepon rumahnya ditemukan di dalam perut istrinya dan ditemukan juga gantungan kunci bergambar Mickey Mouse. Karena kejadian yang sangat amat keji dan brutal itu, polisi lalu membentuk markas investigasi khusus untuk menangkap siapa pelakunya. Meskipun kejadian ini diliput secara luas oleh media, namun karena sifat kejahatannya terlalu mengerikan, polisi tidak memberitahu media bahwa di dalam perut ibu hamil itu ditemukan telepon rumah yang hilang itu. Polisi hanya memberi sedikit informasi yang diungkapkan kepada publik, seperti korban yang sedang hamil ditemukan tewas dengan perut yang tersayat-sayat. Udah, itu aja, that's it. Polisi awalnya berspekulasi berdasarkan kondisi mayat bahwa waktu kejahatan itu terjadi mungkin saja sekitar jam 2 sore atau jam setengah 8 malam pada tanggal 18 Maret tahun 1988. Karena sikap suaminya yang pulang ke rumah tetapi tidak langsung memeriksa terlebih dahulu meskipun dia menyadari ada yang tidak beres, itu mengundang kecurigaan pihak kepolisian. Karena sikapnya yang sangat amat janggal, dia pun ditetapkan sebagai tersangka. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa istrinya sempat berbincang-bincang dengan seorang wanita di rumahnya sekitar jam 3 sore. Diketahui juga bahwa istrinya memiliki kebiasaan untuk segera mencuci piring bekas makanan. Namun, piring yang digunakan bersama kenalannya saat itu dibiarkan begitu saja. Selain itu, istrinya diketahui orangnya sangat teliti dan tidak membiarkan surat-surat menumpuk. Ada kiriman surat yang dikirim pada jam 4 sore pada hari itu yang tidak diambil sama sekali di kotak surat. Karena adanya informasi baru yang muncul satu demi satu, perkiraan waktu kejahatan dipersempit sekitar jam 3 atau jam 4 sore kejahatan itu terjadi. Karena suaminya memiliki alibi pada saat itu bahwa dia sedang bekerja, maka dia terbukti tidak bersalah. Meskipun suaminya terbukti tidak bersalah, polisi awalnya melanjutkan penyelidikan dengan asumsi bahwa pelaku mungkin saja seseorang yang baru dikenalnya. Namun seiring berjalannya penyelidikan, muncul beberapa kejadian yang mencurigakan dari laporan warga. Yang pertama, pada hari kejadian ada seorang pria yang tidak dikenal mengunjungi seseorang yang tinggal di lantai 1 gedung apartemen yang sama dengan pasangan tersebut. Dan laki-laki itu bertanya, apakah Anda tahu di mana Nakamura-san tinggal? Dan yang kedua, sekitar jam 14:30 hari itu, sebuah mobil putih bukan milik penghuni terparkir di kompleks apartemen. Sebuah teori muncul yang mengatakan bahwa pelaku mungkin saja seseorang yang memiliki ketertarikan yang tidak normal pada wanita hamil dan memiliki pengetahuan medis. Namun, ada fakta mengatakan bahwa sayatan pada perut wanita hamil tersebut sangat berbeda dengan sayatan operasi sesar pada umumnya, menimbulkan dugaan bahwa pelaku mungkin bukan seseorang yang secara rutin melakukan prosedur pembedahan. Spekulasi ini menimbulkan perdebatan yang cukup besar di
di antara para penyidik dan kepolisian. Setelah itu, polisi menambah jumlah penyelidikan dan memperluas investigasi. Mereka melakukan survei pelacakan terhadap 1.000 orang yang mencurigakan yang diyakini berada di dekat TKP pada hari kejadian. Polisi juga mewawancarai 500 orang yang terkait dengan pasangan tersebut dan menanyakan sekitar 300 wanita hamil di sekitar lokasi kejadian mengenai pengalaman mereka diikuti oleh orang yang mencurigakan. Mereka juga menginterogasi para pelaku dan tersangka dari kasus-kasus kriminal lainnya. Meskipun telah dilakukan penyelidikan secara menyeluruh, tidak ada petunjuk signifikan yang mengarah pada penangkapan pelaku. Setelah 2 tahun berlalu, penyelidikan telah menemui jalan buntu dan para penyelidik yang melakukan wawancara mulai menghadapi kata-kata kasar dari warga sekitar seperti, apakah kalian masih mencari tahu siapa pelakunya? Ini sudah 2 tahun berlalu loh, kenapa kalian masih mencari tahu? Kemudian, setiap kali terjadinya perombakan di jajaran kepolisian, berkas-berkas kasus tersebut diteruskan dan penyelidikan pun tetap berlanjut. Namun, pada akhirnya pelaku tidak pernah ditangkap. Dan pada tanggal 17 Maret tahun 2003, batas waktu kadaluarsa kasus ini berakhir, membuat kasus ini diberi label kasus yang belum terpecahkan. Sampai sekarang pada tahun 2025, 36 tahun setelah kejadian, pelaku masih belum juga ditemukan. Setelah masa kadaluarsa berakhir, berbagai aspek dari kasus ini diperiksa dan dipertimbangkan kembali. Semoga kasus ini tidak hanya berakhir sebagai cerita, tetapi juga menjadi panggilan untuk bertindak dalam memastikan keamanan dan perlindungan bagi semua individu dimanapun mereka berada. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.